Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon izin untuk menyampaikan yang mana tema yang akan saya sampaikan adalah 12 adab anak menyikapi orang tua yang sudah lanjut usia. Jadi 12 adab anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Kita harus sepakati dulu di awal bahwa ridho Allah terletak pada keridhoan orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidain. Dan surga ada di telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamul ummahat. Dan orang yang paling berhak kita perlakukan terbaik di hadis itu adalah ibu. Ibu selanjutnya bapak. Maka tentu kita harus mengetahui dan nanti mengamalkan 12 adab kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Kita yang sudah usia 40, 50 gitu, berarti orang tua kita memang sudah lanjut usia. Maka tentu ada sikap-sikap gitu ya, khusus, adab-adab khusus kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Yang pertama dari 12 adab anak kepada orang tua yang sudah lanjut usia adalah mengurus dengan niat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Jadi niatnya harus birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, niatnya memang supaya dapat ridhonya orang tua. Niatnya supaya meraup banyak pahala, dan tentu mudah-mudahan niatnya jadi mahar surga kita. Gitu, ikhlas karena Allah, seperti dulu orang tua ngurus kita pun ikhlas karena Allah, bukan karena warisan, bukan karena sikap orang tua yang baik gitu. Kita mah orang tua mungkin tidak seideal yang kita harapkan, bukan malaikat, memang banyak juga mungkin hal-hal yang tidak berkenan di kita, tetapi disitulah justru niat ikhlas kita diuji. Yang nomor kedua, beri sikap dan pengurusan terbaik. Ja'a rajulun ila Nabi sallam, man ahaku bihusni sohbati, qala ummuka thumma man, qala abuk. Datang seorang laki-laki kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa yang harus paling aku perlakukan terbaik di dunia ini? Maka kata Rasul, ibumu. Terus siapa ibumu? Terus siapa ibumu? Baru keempatnya ayahmu. Jadi kita kadangkala suka baik ke orang, sopan santun ke orang, tapi ke orang tua, ke orang-orang terdekat kita malah galak, marah-marah gitu ya, sikap yang tidak benar. Itu tentu tidak baik. Justru beri sikap terbaik kepada orang tua daripada kepada orang lain. Harus sama sebenarnya kepada siapapun, tetapi kepada orang tua lebih-lebih lagi. Usahakan gitu ya. Selanjutnya yang nomor ketiga, beri nafkah terbaik ya, uang gitu ya, makanan, pakaian, sarana ibadah, rumah gitu, kita kasih naungan rumah yang layak. Itulah bakti anak kepada orang tua di penghujung usianya. Selanjutnya juga nomor keempat, perhatikan kesehatannya gitu ya, diingatkan olahraga gitu. Selanjutnya disuplai buah sayur. Selanjutnya pikirannya jaga, jangan sampai kita melukainya, jangan sampai kita membebani masalah-masalah kita yang masih muda, siap ya memikirkan masalah, tapi orang tua sudah tidak siap lagi. Kalau kurang tidur, beliau darah tinggi kadangkala, kalau beliau mungkin ada pikiran, kadangkala tidak nafsu makan, maka jangan sampai membebani orang tua dengan masalah-masalah kita. Maka perhatikan kesehatannya, salah satunya tadi bebaskan pikirannya dari masalah-masalah kita ya, dan tentu disarankan untuk istirahat, olahraga, makan buah sayur, pikiran bebas.
tentu ibadah. Selanjutnya yang nomor kelima, obati penyakitnya. Mungkin harus dipijit-pijit gitu ya. Apakah sudah ada gitu menyiapkan ya asuransi kesehatannya, harus dipikirkan. Selanjutnya mungkin saja kita punya dokter khusus ya kalau yang mungkin berpunya. Selanjutnya temani ketika sakit ya, kadangkala mungkin ibu kita udah meninggal, ada bapak temani ketika sakit, atau sebaliknya ada ibu bapak udah meninggal maka temani. Karena sakit tanpa ada siapa-siapa itu luar biasa ya, merasa sendiri, merasa kesepian itu lebih menyakitkan daripada penyakit itu sendiri. Telaten obat, perhatikan, telaten pantangan dari makanan. Jadi itu perhatikan. Ya, jadi nomor kelima, obati penyakitnya. Yang nomor keenam, jaga gitu suasana hatinya. Jangan ya, karena banyak penyakit itu dari pikiran. Jangan, itu pantang bagi kita menceritakan kesusahan diri kita kepada orang tua. Yang baik-baik saja ke orang tua itu. Ceritain masalah, pantang, itu tidak boleh. Ya, menceritakan yang baik-baik sajalah gitu ya kepada orang tua. Bahkan kadangkala misalnya ada hal yang mungkin ya di luar kenyataan kita sampaikan, kan ada beberapa hal yang dibolehkan ya, salah satunya menjaga suasana hati orang tua. Ya, jangan menceritain masalah keluarga ya, atau menceritakan atau memperlihatkan ketidakakuran dengan saudara-saudara, itu melukai orang tua. Karena orang tua itu nggak akan memilih ya anak-anaknya. Maka ketika kita menjelekan kakak, menjelekan adik, itu meremuk redam perasaan orang tua. Atau cerai gitu, itu orang tua aduh gitu ya ikut memikirkan. Apalagi kalau kita nggak mau sholat, kalau kita judi, mabok-mabokan, itu lebih lagi akan membebani pikiran orang tua. Selanjutnya yang nomor ketujuh, perhatikan ibadahnya gitu ya, sholatnya gitu ya. Apakah mukenanya baik, apakah sajadahnya, baju koko atau kopiahnya kepada orang tua itu. Zakatnya perhatikan, kalau tidak saum karena sudah sepuh, fidyahnya perhatikan gitu ya. Mungkin kalau beliau berpunya, apakah sudah badal haji gitu ya. Mungkin juga kita wakaf atas namanya atau diberikan kepada beliau untuk beliau berwakaf, berkurban, infak gitu ya. Juga mungkin fasilitasi Quran yang besar huruf-hurufnya gitu ya. Mungkin juga diberi buku, diberi akses radio TV yang keagamaan supaya di akhir hayatnya husnul khotimah. Itu mungkin saja dibuatkan musola di rumah gitu ya. Itu luar biasa. Perhatikan ibadahnya. Yang kedelapan, sering kumpul dengan anak cucunya. Artinya anak kita itu ya minimal yang jauh-jauh sebulan sekali itu gitu ya. Sebulan sekali, sebulan dua kali bawa anak-anak kita kepada orang tua kita yang sudah sepuh. Kenapa? Karena itu obat yang tidak ada taraknya bagi orang tua adalah ketika cucunya dibawa ke depannya. Dia ngasuh cucu, dia mungkin bermain-main dengan cucu, dia melihat gegemesnya cucunya. Itu luar biasa yang memberi kebahagiaan kepada orang tua gitu ya. Luangkan waktu, ajak adik kakak kita momen spesial ya, seperti mungkin Idul Fitri, Idul Adha, atau momen-momen lain. Itu luar biasa, lebih bahagia daripada dikasih materi. Yang nomor ke-10, memfidyahi jika tidak kuat saum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Al-Baqarah 189. Orang tua yang sudah sepuh tidak kuat saum, fidyahi tiap hari oleh kita gitu ya. Selanjutnya bisa tiap hari, bisa di ujung Ramadan gitu ya. Yang penting jangan di awal Ramadan, karena tahu nggak akan saum semuanya itu nggak sah gitu ya. Juga tentu kita perhatikan ya, selain fidyah juga jangan sampai nanti orang tua bersedih di hari raya gitu, karena mungkin tidak saum juga tidak difidyahi. Yang ke-11, membadalkan haji jika wajib haji padanya gitu ya, karena memang begitu. Misal orang tua kita sebenarnya kaya tetapi sekarang udah sepuh gitu ya, maka boleh badal haji gitu, dibadalkan hajinya karena itu kewajiban
kewajiban, nanti khawatir di akhiratnya dimintai pertanggungjawaban karena haji rukun Islam. Kalau memang mampu ya, maka badalkan haji. Yang ke-12, mentalkini di detik-detik akhirnya, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkini orang yang akan wafat, orang yang wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Bakti terhebat seorang anak adalah ketika akhir hayat orang tua kita mengiringi doa, kita menuntun kalimat la ilaha illallah. Itulah bakti terbesar. Kenapa? Karena tidak ada hal yang penting kecuali membawa iman dan Islam ketika wafat. Maka anak yang berbakti adalah anak yang di akhir hayatnya dia mengiringi kepergian ayah bundanya dengan tuntunan kalimat la ilaha illallah. Sesukses-suksesnya anak adalah di depan orang tuanya adalah ketika membawakan iman dan Islam kepada orang tuanya dengan bimbingan, ditalkinnya la ilaha illallah. Ya, cium keningnya, peluk, doakan di akhir hayatnya. Mudah-mudahan husnul khotimah dan berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita semua. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua jadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita bahagia di dunia berkumpul dengan keluarga dan dikumpulkan pula kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.